Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Naila Sahida Abida dengan NIM 23110. Saya Diayuhan Putri Abdillah dengan NIM 23091. Dan saya Sekardita Cahaya Utami dengan NIM 23092. Di sini kami akan mempresentasikan materi Intervention of Iron Supplementation in Adolescent Girls in the Treatment of Anemia. Background, anemia pada remaja usia 10-19 tahun merupakan penyebab utama morbiditas dan mortalitas di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah serta menimbulkan konsekuensi kesehatan dan ekonomi jangka panjang. Untuk mengatasi masalah ini perlu adanya kebijakan dan program untuk mengatasi masalah anemia terutama pada usia remaja. Periode usia remaja seseorang berkisar antara 10-19 tahun, di mana perkembangan fisik dan kognitif seseorang sedang di titik tertinggi. Menurut perkiraan, tinggi dan berat badan seseorang bertambah 20% sampai 40% di periode usia ini. Akibatnya, tingkat defisiensi mikronutrien kelompok usia ini mencakup 23% dari seluruh populasi di dunia. Purpose dan aim, atau maksud dan tujuan. 1. Untuk mengetahui efektivitas intervensi suplementasi oral zat besi bagi remaja putri. 2. Untuk mengetahui perbedaan efektivitas penambahan suplementasi oral zat besi dengan pemberian zat besi dosis tinggi secara intravena. Berikut merupakan tabel Picot. Yang pertama ada populasi, yaitu pada jurnal pertama dan ketiga ada remaja sekolah, yang kedua ada pendonor darah. Lalu untuk intervensinya, intervensi menggunakan zat besi asam folat atau pemberian zat besi secara oral standar. Comparison atau perbandingannya yaitu suplementasi tablet zat gizi mikro dan pemberian zat besi dosis tinggi secara intravena pada donor darah. Outcomes atau hasil. Yang pertama, suplementasi zat besi asam folat mingguan atau suplementasi zat gizi mikro harian saja tidak efektif, namun mungkin lebih efektif jika dikombinasikan bersama. Yang kedua, dalam dosis tunggal 1000 mg pemberian zat besi intravena lebih efektif daripada zat besi oral standar untuk mengobati kekurangan zat besi pada donor darah. Untuk waktunya, perekrutan mulai bulan Juli 2014 dan selesai pada Juni 2016. Waktu tersebut berjalan selama 2 tahun. Berikut merupakan jurnal referensi kami. Sintesis of evidence yang pertama, artikel ini dinilai secara kritis memiliki sintesis bukti dengan penelitian yang membahas tentang suplementasi zat besi asam folat atau beberapa zat gizi mikro dalam tablet pada kalangan remaja di Burkina Faso dengan berbasis sekolah. Dalam artikel ini memiliki hasil sintesis dan prevalensi anemia pada awal penelitian yang memiliki persentase serupa di seluruh kelompok penelitian, yaitu 32,7% kelompok suplementasi zat besi asam folat, 31,2% kelompok zat besi mikro, dan 29,5% kelompok kontrol. Secara keseluruhan, remaja yang diberi zat besi asam folat memiliki kadar hemoglobin lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok kontrol. Tidak ada perbedaan yang signifikan efek suplementasi zat besi asam folat dan zat gizi mikro terhadap anemia. Dalam artikel kedua ini memiliki sintesis bukti penelitian, yaitu ada 137 wanita yang menyelesaikan penelitian ini sebagai objek penelitian. Ada 4 orang dalam kelompok oral ditindaklanjuti. Pada tindak lanjut, saturasi transferin median dan ferritin secara signifikan lebih tinggi dalam kelompok intravena, sementara kadar hemoglobin median saturasi transferin sebanding. Frekuensi efek samping sebanding, yaitu 38% pada kedua kelompok, dan tidak ada kejadian buruk yang serius yang terjadi. Synthesis of evidence yang ketiga, penelitian yang membahas faktor yang berhubungan dengan anemia pada kelompok anak remaja usia sekolah ini memiliki sintesis bahwa penelitian ini menggunakan 53,3% sampel yang mengalami anemia dengan berbagai tingkat yang berbeda-beda. Peneliti menentukan bahwa perempuan memiliki kemungkinan anemia lebih tinggi daripada laki-laki. OR yang disesuaikan yaitu 1,47, yaitu 95%, dengan CI 1,24, yaitu
dan 1,74. Mereka yang berbeda dalam kuantil kekayaan tertinggi memiliki kemungkinan anemia lebih rendah daripada mereka yang berbeda dalam kuantil kekayaan terendah. Remaja yang terhambat memiliki kemungkinan anemia yang lebih tinggi daripada siswa yang tidak terhambat. Dan mereka yang menggunakan toilet bersama memiliki kemungkinan anemia sedang atau parah yang lebih tinggi daripada mereka yang memiliki akses toilet pribadi. Outcomes and measurement plans. Yang pertama, hasil penelitian ini tidak memberikan bukti kuat bahwa suplementasi zat besi asam folat mingguan atau zat gizi mikro harian saja efektif. Namun, suplementasi mungkin berperan dalam mengatasi anemia pada remaja jika dikombinasikan dengan intervensi bersama. Penelitian tambahan diperlukan untuk menentukan strategi terbaik dalam mengatasi anemia. Dalam rencana pengukuran. Dalam penelitian ini, pengujian HB mengambil sampel vena dari sampel pradonasi memberikan hasil yang jauh lebih rendah, selisih rata-rata 0,6 gram per desiliter, yang menunjukkan bahwa beberapa kasus donor yang sudah anemia saat donasi diizinkan untuk mendonor karena hasil HB yang salah tinggi pada POCT. Pada artikel yang kedua, hasil penelitian yang dilakukan ini menghasilkan jika dalam dosis tunggal 1000 mg zat besi intravena sangat efektif untuk mengatasi kekurangan zat besi itragonik pada donor darah. Zat besi oral tampaknya menjadi alternatif yang dapat diterima. Penilaian simpanan zat besi tubuh harus memainkan peran penting dalam menjaga kesehatan donor darah. Rencana pengukuran. Hasil penelitian yang dilakukan ini menghasilkan jika dalam dosis tunggal 1000 mg zat besi intravena sangat efektif untuk mengatasi kekurangan zat besi iatrogenik pada donor darah. Zat besi oral tampaknya menjadi alternatif yang dapat diterima. Penilaian simpanan zat besi tubuh harus memainkan peran penting dalam menjaga kesehatan donor darah. Pada artikel yang ketiga, jurnal ketiga ini memiliki hasil penelitian sebagai berikut, yaitu sebanyak 2.479 remaja terdaftar di 42 sekolah yang dipilih untuk penelitian ini. Prevalensi anemia di antara semua remaja dalam sampel adalah 1.321 atau sebanyak 53,3%. Anemia ringan merupakan jenis anemia yang paling umum, yaitu 757 atau 30,5%, diikuti dengan anemia sebanyak 546 atau 22,0%, dan anemia berat sebanyak 18 atau 0,7%, menentukan bahwa perempuan memiliki kemungkinan anemia lebih tinggi daripada laki-laki. Mereka yang berada dalam kekayaan tertinggi memiliki kemungkinan anemia lebih rendah daripada mereka yang berada dalam kuintil kekayaan terendah. Remaja yang terhambat memiliki kemungkinan anemia yang lebih tinggi daripada siswa yang tidak terhambat, dan mereka yang menggunakan toilet bersama memiliki kemungkinan anemia sedang atau parah yang lebih tinggi daripada mereka yang memiliki akses toilet pribadi. Rencana pengukuran. Penelitian ini memerlukan rencana dan pengukuran lanjutan. Perlunya dilakukan pemantauan untuk anak-anak sekolah dan di Zanzibar, Tanzania dengan rentan usia 10-17 tahun untuk dilakukan pengecekan kadar hemoglobin secara berkala. Hal tersebut bertujuan sebagai upaya penanggulangan masalah anemia yang rawan muncul di usia remaja sekolah. Metode yang pertama, penelitian ini dilakukan di wilayah Center West. Metode yang pertama, penelitian ini dilakukan di wilayah Center West di negara Burkina Faso yang terkurung daratan. Di provinsi Bukimde, sekolah menengah dipilih dari daerah pinggiran kota di sekitar Ouagadougou, ibu kota wilayah tersebut yang terletak 100 km dari ibu kota Burkina Faso. Dalam uji coba acak berkelompok ini, 3.123 siswa sekolah menengah usia 10 hingga 18 tahun di Burkina Faso diberikan suplemen IVA mingguan, MMS harian, atau menerima pendidikan gizi standar sebagai kontrol. Suplementasi terjadi April 2021 dan April 2022 selama 2 suplementasi, periode selama 10 minggu kemudian 16 minggu, yang dipisahkan oleh jarak 20 minggu tanpa suplementasi.
Metode yang kedua, penelitian ini dilakukan sesuai dengan pedoman GCP dan sesuai dengan deklarasi Helsinki. Penelitian ini disetujui oleh Badan Kesehatan dan Keamanan Pangan Austria dan oleh Komite Etik Universitas Kedokteran Graz. Penelitian ini melibatkan 176 pendonor darah pria dan wanita sehat dengan defisiensi zat besi. Diacak ke dalam dosis tunggal 4 ferric carboxymaltose atau oral iron, 2 fumarat 100 tablet 100 mg 10 per minggu. Metode yang ketiga, pada penelitian ini melakukan survei cross-seksional sebagai penelitian dasar untuk menentukan prevalensi dan faktor-faktor yang berhubungan dengan anemia pada siswa sekolah menengah. Sebagai bagian dari uji coba efektivitas acak kelompok yang menguji perbedaan strategi suplementasi mikronutrien dalam mengatasi anemia di kalangan remaja di Zanzibar antara tanggal 7 hingga 25 Maret 2022, survei dilakukan terhadap 2.479 remaja sekolah berusia 10-17 tahun dari 42 sekolah di Pulau Zanzibar, Tanzania. Konsentrasi hemoglobin diukur bersamaan dengan pengumpulan data sosiodemografi, kesehatan, frekuensi makan, serta air, sanitasi, dan kebersihan. Setelah itu, penelitian ini menggunakan analisis deskriptif menggunakan uji chi-square dan menjalankan regresi logistik univariat. Kemudian, findings dari jurnal pertama adalah penelitian dilakukan pada kalangan remaja sekolah usia 10-18 tahun. Perbandingan individu dalam kelompok kontrol yang menerima gizi standar dan suplementasi mingguan. Dan tidak ada perubahan yang signifikan dari kedua intervensi yang diberikan, sehingga diperlukannya penelitian lanjutan terkait dengan kombinasi kedua intervensi tersebut, apakah akan memperoleh hasil yang maksimal dalam mengatasi anemia pada remaja atau tidak. Kemudian pada artikel kedua, penelitian ini memiliki ukuran sampel sebanyak 172 peserta dengan 86 peserta di setiap kelompok penelitian. Dosis tunggal 1000 mg zat besi intravena sangat efektif untuk mengatasi kekurangan zat besi iatrogenik pada donor darah, dan zat besi oral tampak menjadi alternatif yang dapat diterima. Kemudian, findings pada artikel ketiga, peserta penelitian ini memiliki usia 10-17 tahun yang bersekolah di sekolah menengah. Prevalensi anemia di antara semua remaja dalam sampel adalah 1.321 atau sebanyak 53,3 prevalensi. Faktor-faktor yang ditemukan terkait dengan anemia di kalangan remaja di Zanzibar selaras dengan faktor-faktor yang terkait dengan anemia di kalangan wanita hamil dan tidak hamil, usia reproduksi di banyak LMIC, serta faktor-faktor yang terkait dengan anemia di kalangan remaja dalam konteks negara berpenghasilan rendah dan menengah yang serupa. Implication for Practice jurnal pertama melakukan pencegahan sejak dini dalam kasus terjadinya anemia pada usia anak remaja sekolah. Namun jika sudah terlanjur terjadi, sebaiknya melakukan penanganan dengan suplementasi zat besi asam folat ataupun suplementasi zat gizi mikro. Jika hasil dari salah satu suplementasi tersebut dirasa masih belum mencukupi, sebaiknya dengan dibarengi gaya hidup sehat dan rajin mengonsumsi makanan yang kaya akan kandungan zat besi maupun asam folat. Serta tidak lupa tetap memperbanyak konsumsi makanan dengan vitamin C supaya mempermudah penyerapan zat besi. Selain itu, menghindari teh dan susu juga perlu apalagi ketika habis makan, supaya mencegah keterlambatan penyerapan zat besi dalam tubuh. Untuk jurnal kedua, dengan melakukan pemberian zat besi dengan dosis tinggi secara intravena dengan dosis tunggal 1000 mg DL sangat efektif dalam mengatasi kekurangan zat besi saat donor darah. Namun jika hal tersebut belum bisa dilakukan, ada alternatif lain yang dapat diterima, yaitu pemberian zat besi secara oral standar. Dan pada jurnal ketiga, dengan mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian anemia pada remaja ini, perlunya dilakukan penanganan dan pencegahan lebih lanjut. Hal tersebut bisa kita terapkan melalui suplementasi zat besi, asam folat maupun rajin mengonsumsi tablet nambah darah, dan juga dibarengi dengan gaya hidup yang sehat. Menurut faktor yang berhubungan dengan anemia juga, diperlukannya menjaga kebersihan sekitar kita seperti air dan sanitasi. Berikut adalah jurnal yang kami gunakan pada presentasi ini. Sekian presentasi dari materi anemia yang kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.